Ya, halo Omku. Apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezeki. Di video kali ini, gua akan membawa si Ghost ke satu tempat di daerah Ciputat, di mana tempat dia ini diambil. Jadi, dari pertama kali beli, si Ghost ini belum pernah gua ganti olinya. Seharusnya kan sesuai dengan ya standar umum lah ya, orang kalau beli mobil gitu diganti per 1000 km ya, gitu, untuk menjaga sesuatu hal lah gitu secara teknis di engine. Tapi di gua baru bisa ganti ini di 2000 km. Jadi sekarang ini kita akan meluncur ke sana, dan sekaligus ada beberapa pertanyaan yang akan gua tanyakan terkait dari si X-Force ini. Jadi kita coba ajak si Ghost ini jalan-jalan ke tempat di mana dia lahir. Let's go! Oke Omku, sekarang gue udah nyampe di bengkel resmi Mitsubishi di daerah Ciputat. Ya, mungkin bisa kita lanjut aja untuk kegiatan selanjutnya. Saya mau registrasi dulu. Oke, good. Ya, oke Omku, ini sekarang udah di bengkel resminya Mitsubishi di Ciputat ya, dimana si Ghost lahir. Jadi ini gue udah registrasi, gue hanya mau ganti oli yang per 2000 km. Lumayan, kalau servis di sini dapat apa fasilitas pijat. Nah, oke, jadi kita udah di ruang tunggu. Ruang tunggunya seperti ini, comfort sih. Jadi kita mau makan dulu, mau dapat makan siang gratis, dan bisa dilihat tuh apa lumayan buat penyegaran badan. Oke Omku, jadi kita udah dapat makanan nih sambil nunggu si Ghost ganti oli atau minuman segar dikasih ke dia lagi. Kita makan siang dulu. Oke. Habis ini kita disiksa nih. Aduh. Aduh. Masukin. Up. Fasilitasnya lumayan menyenangkan. Oke. Badan lu enggak? Badan gue juga. Oh, tapi enggak kayak di... Gue lebih pengen pinggang, kaki ini gue pengen banget. Gue enak banget di kaki ini, sumpah nih. Oke Omku, ya sekarang kita mau lihat dulu mobil kita udah di dalam, lagi proses untuk servis, karena ada beberapa poin juga yang mau gue tanya terkait X-Force ya. Jadi kita coba ke dalam ya, yuk. Oke, si Ghost lagi naik nih. Ntar kita coba tanya abang-abangnya. Beberapa pertanyaan mau kita tanya. Jadi si Ghost ini hanya ganti oli sebenarnya, tapi sekalian ada beberapa poin yang mau kita tanya, itu ya mudah-mudahan terjawab lah sama ahli-ahli di sini gitu. Oke, dari yang Mas Hendy lihat, kira-kira ada masalah nggak di
ekspor Kalau saya. untuk di ekspor ini sih untuk kaki-kakinya sih aman Pak. Kaki-kaki aman ya. Top breaker nggak ada yang bocor. Sebelumnya nggak ada yang bocor ya, artinya masih bagus. Oli pun sebenarnya kalau dilihat dari segi warna sih masih lumayan bening ya. Masih bening ya, karena memang oli bawaan sih. Gitu, baru gitu ya. Terus ini nih Mas, mungkin ada ya pengalaman saya untuk ekspor sini. Di hari keberapa gitu ya, saya ngelihat T-rod saya itu berkarat. T-rod? Iya, jadi bagian ini nih Om, nggak apa-apa ya? Oh, Pak. Nih, atasnya ini. Oh, Sini. bau T-rod. Ini kemarin tuh jadi buat sempat ya agak shock juga karena kuning itu normal nggak kira-kira? Sebenarnya sih kalau untuk ini paling kita lihat sama apa namanya? Unit yang lain ya untuk memastikan apakah dia normal apa enggak gitu. Jadi kan Mas Andi pasti pengalaman lah untuk Mitsubishi. Nah, itu berkarat di sini itu yang terjadi. Nah, terus kemudian ini karat itu seperti apa ya? Mas? Ya namanya komponen besi kalau kena air sih mungkin pasti berkarat ya. Nah, ngomong besi. iya. Nah, jadi pertanyaan saya sih sebenarnya untuk ini gimana dengan quality untuk anti karatnya sendiri, Mas? Karatnya paling coba dibantu sama Pak Bayu. Ini kan ada berkarat nih Om ya. Untuk ekspor sendiri ya, saya agak kaget sih waktu pertama ngelihat T-rodnya kok karatnya parah. Saya bawa ke yang dekat rumah saya. Saya juga ada video kan. Nah, ini berkarat. Nah, Mas, saya tanya ini kira-kira ekspor sini saya perlu anti karat lagi atau seperti apa sih kualitinya, Mas? Karena kita takut juga ya. Ini mobil pertama saya baru tapi saya lihat karat seperti ini ya. Jadi mungkin perbaikan juga gitu. Ini kemana? Apakah anti karatnya kurang gitu? Ya kalau itu sih emang dari pabrikannya seperti itu sih Pak. Dari pabrikannya begitu memang ya. Mungkin ya. Tapi kalau dibandingin sama mobil lain kita lihat aja di mobil yang lain. Nah, menurut Mas sendiri di mobil lain sama. Seperti itu, kondisinya gitu ya. Artinya itu enggak yang wah ini kualitinya memang di posisi-posisi yang saya tunjuk ini Ya, itu hanya lapisan di luarnya aja sih karat. Enggak ada masalah ya di posisi ini ya. Jadi saya nggak sih saya after marketnya saya anti karat lagi untuk quality menurut Mas sendiri? Kalau menurut saya Di luar budget yang ada ya? Kalau menurut saya terserah sebenarnya. Di luar budget yang ada, artinya kalau memang nggak ada budget atau nggak ada, sebenarnya ini udah nggak perlu Mas gitu atau perlu Mas gitu? Kalau sudah pabrikan sudah mengeluarkan standarnya seperti ini ya berarti dia udah rekomendasi seperti ini. Artinya nggak ada masalah. Tapi Baik-baik kalau saja. Bapak mau tambah anti karat lagi berarti lebih baik. Oh gitu itu ya. Tapi nggak sampai artinya ini karena ini tidak safety ya. Posisi-posisi karat di sini. Enggak ya, akan hancur gitu dalam waktu dekat, relatif dekat gitu enggak ya? Oke. Mas, thank you loh Mas ini untuk informasi seputar kolong. Ya. Karena kita juga pengen tahu namanya mobil baru. Ali. Oh ya. Oh ya. Fotonya hitam aja kan. Terus apa namanya? Pernah ada yang bukan komplain sih, pernah ada yang saya lihat kalau ini dibuka berkarat Mas. Apakah semua begitu? Gitu. Setiap mobilnya hampir begitu sih Pak kalau nggak Gitu. mobil baru. Mobil baru loh Mas ini. Iya. Kondisinya kayak gitu. Oke. Tapi itu ya yang sekedar yang saya tahu jadi memang itu hanya di lapisan luarnya aja nggak sampai menggurus ke dalam. Nggak sampai ke dalam ya. Artinya itu nggak sampai keropos terus nanti akhirnya hancur terus kita di jalan bahaya enggak ya? Seperti itu ya. Oke. Yang sih kalau saya belum pernah nemuin sampai Belum. itu keropos ya. Oke. Karena ini kan hampir sama dengan expander ya. Ya. Sama lah artinya Ya. expander ganti body lah mungkin bisa dibilang begitu ya. bajunya lah. Dan artinya kualitas expander kan udah kita tahu bagus kan, tidak yang ecek-ecek seperti itu. Artinya kalau memang tidak masalah ya itu yang pengen kita dengar gitu. Artinya kalau memang itu masih tetap safety ya tinggal kembali ke pemiliknya masing-masing seperti itu ya. Ya oke Om, jadi tadi udah sama Mas Bayu dibantu untuk pertanyaan mengenai seputaran kaki-kaki ya. Jadi setelah kita lihat tadi memang hanya dua aja sih kanan kiri tadi yang ada karatnya kelihatan, tapi menurut Mas Bayu hampir rata-rata semua mobil di posisi itu juga nggak masalah dan itu di bagian luarnya aja sih, jadi nggak berpengaruh atau berefek pada performa jangka pendek ataupun jangka panjang sepertinya ya. Nah, mudah-mudahan sih nggak ada masalah, tapi dari keseluruhan yang udah kita lihat tadi
tidak ada sih yang berkaratnya itu ya, dalam artian wah sangat parah gitu yang mengganggu sekali, nggak ada. Jadi untuk kaki-kaki saya rasa sih, saya pribadi yang punya mobil udah nggak perlu takut lah untuk itu. Nah, oke Omku, jadi setelah kaki-kaki mungkin ada juga yang akan gue tanya nih ke Mas Bayu nih. Ini Mas Bayu, Ya. ini kan X-Force ini kan soundnya mantep banget ya. Artinya suara udah oke gitu. Nah, tapi di pilar ini Mas Bayu, ini saya nggak sengaja megang gitu. Kok ini kayak apa ya? Maksudnya Mitsubishi itu meng-create pilar yang nggak ngunci gini itu apa ya kira-kira? Coba Mas Bayu boleh pegang sendiri. Nah. Ini kurang kokoh. Tuh. Iya kan? Iya. Nah, itu yang sih yang mau saya tanya. Mungkin teman-teman di luar sana juga ada yang punya pertanyaan yang sama. Apa ya? Kenapa nggak dibikin kenceng aja gitu? Ya. Dibilang mengganggu sih enggak. Ya. Tapi kenapa gitu? Ada nggak jawabannya yang mungkin bisa bikin ya paling nggak kita tahu oh ini toh fungsinya, oh ini toh maksud dan tujuan dibuat seperti itu gitu. Tapi kayaknya nggak ada maksud lain, cuman mungkin desain pabriknya saya nggak tahu seperti apa. Tapi kalau kita bongkar yang ini di dalamnya cuman ada satu tip. Nanti boleh deh kalau misalnya masih mau dilihat, dibuka konstruksinya seperti apa. Kita coba pasang. Oh boleh? Boleh. Boleh kita lihat ya, seperti apa sih dalamnya gitu ya. Memang sih tidak dia nggak mengganggu. terlalu kokoh gitu. Iya. Kita Kenapa? lihat konstruksinya aja. Oke, ya. Apakah itu takutnya kan namanya kita nggak tahu. Ya. Ini mobil baru udah goyang, Ya. gimana 2 tahun lagi, jangan-jangan lepas gitu ya. Gitu sih. Oke Mas Bayu, jadi Omku, jadi itu jawaban tadi. Nanti akan kita lihat seperti apa sih konstruksi dalamnya. Menurut gua sih sebagai ownernya, ya gua nggak merasa terganggu untuk itu dan tidak ada getaran juga sih. Saya nggak tahu mobil-mobil teman-teman sekalian yang punya ekspor apakah mengganggu ada getaran, mungkin bisa langsung ditanya ke bengkel-bengkel terdekatnya. Tapi buat gua tidak ada rasa mengganggu sedikit pun. Memang goyang, nanti kita akan lihat. Nah, jadi ini Omku, tadi seperti yang gue bilang, kita mau lihat nih apa namanya sisi pilar ini yang beberapa teman-teman juga ngerasa ini kok nggak kencang gitu ya. Kita mau kasih lihat dulu, dibuka nih sama Mas Bayu nih, seperti apa sih konstruksi di dalamnya gitu. Apakah memang begitu nggak bisa lagi dikencengin atau ternyata kita masih bisa kencengin lah ya. Oke, kita lihat. Ini masih posisi terpasang. Dia melepasnya nggak gampang, nggak mudah. Keras. Jadi nggak mudah dibuka meskipun Ini. dia goyang. Meskipun dia goyang, Nah, dia hanya ada satu klip di sini. oh itu Iya. satu Dan doang satu ya? lagi di sini. Ya, satu lagi di sini Oh ini ya, satu ini, dan satu satu lagi di dalam dan ya. kemudian yang terakhir bawahnya itu ngikut ke dashboard. Ke dashboard ya. Iya. Oke, jadi Mas Bayu, walaupun dia memang tidak gampang dibuka ya, tidak gampang copot ya, Goyang, meskipun goyang tapi dia nggak mudah untuk bisa nggak ini lebih dipererat gitu? Atau memang udah begitu sudah settingannya? settingannya. Jadi dia tuh konstruksinya cuman dia hanya ada di tuh ya. Jadi cuman dia pegangannya cuman ada di sini aja. Artinya berarti dengan kondisi ini memang settingan pabriknya seperti Iya, itu. dari pabriknya. Oke, Mas Bayu. Iya. Thank you penjelasannya Mas Bayu untuk pilar ya. Mungkin bisa dipasang lagi dengan sempurna. Oke. Ya, jadi Omku udah kita coba lihat tadi pilar itu yang mungkin pertanyaan kita sama. Saya juga sebagai pemilik X-Force langsung bertanya ini kenapa. Nah, ternyata memang ya udah itu settingan pabriknya. Selama itu tidak mengganggu, saya rasa sih aman-aman aja. Dan kemudian kita udah bisa lihat tadi itu ngebukanya aja susah ya gitu. Sangat sulit, nggak gampang copot gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk kondisi pilar tersebut.
Yang penting mobilnya dirawat saja. Seperti itu kira-kira. Sekarang gini Mas Bayu, fitur standar sih ya. Mungkin mobil banyak di luar sana berpikir mobil ini kan harganya cukup kompetitif lah. Dan bentuknya sudah desainnya modern seperti itu. Nah, pengalaman saya nih lupa ngunci nih, Mas Bayu. Lupa kunci. Mobil saya yang sebelumnya saya hampir nggak pernah ngerasain, wah saya lupa kunci dan saya balik itu belum terkunci. Karena biasanya di autolock nih. Nah, tapi beberapa kali saya mungkin pernah lupa kunci di rumah. Dan saya ditegur sama petugas parkir, Pak itu dikunci mobilnya. Oh belum terkunci ya. Nah ini nggak ada fitur autolocknya apa gimana ya? Apa bisa disetting gitu dari? Autolock itu hanya berfungsi ketika kendaraannya sudah berjalan. Hanya pas berjalan. Ya. Oke. Untuk safety-nya, jadi ketakutnya mungkin Ya. dijaga misalnya ada anak kecil atau ada benda yang nggak sengaja pintunya terbuka. Oke. Gitu kan. Jadi ketika sudah speed kecepatan berapa, otomatis dia ngunci. Tapi kalau di posisi mati, engine mati, dia nggak ada auto. Oke. Oh berarti jadi gini Omku, menurut langsung dari Mas Bayu ya. Jadi mobil Exforce ini memang tidak ada fitur autolocknya. Jadi kalau memang kita mau pergi bepergian, ya harus kunci nih. Jangan lupa untuk kunci gitu. Karena dia nggak punya fitur untuk autolock pada saat kita tinggal kunci sendiri gitu. Oke, itu ya Omku ya. Mengganggu sih enggak. Justru buat saya ya harus saya belajar untuk jadi tidak pelupa. Biar aman. Untuk kick sensornya sendiri ini posisinya di mana ya? Di damper sih ikut di damper ini. Oh di dalam. Ya. Jadi Omku posisi kick sensornya ada di bagian Tengah. dalam sini, tengah ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada mobil om-omku sekalian yang mungkin katanya wah Insiden. ya Kalau insiden dia bisa. bisa. Jadi mungkin pas bukanya agak susah, kurang responsif. Nanti kita lihat nih setidak responsif apa kick sensor bagasi yang ada di mobil gua atau si Ghost. Tadi saya tanya di mana posisinya. Posisinya ada memang di tengah-tengah sini dan dia memang nggak bisa kelihatan. Ya, artinya sensornya fisiknya tidak terekspos gitu di dalam sini. Nah ini kita coba kick sensornya. Kita lihat. Kita buka. Oke. Up. Nah, jadi Pak Nyus, mungkin kalau minor-minor ya nggak perlu jadi permasalahan besar, kecuali 1, 2, 3, sampai 10 kali nggak respon, silakan dibawa ke bengkel terdekat. Begitu Mas Bayu ya? Ya. Oke. Nah, head unit nih Mas Bayu. Nah, jadi dari pengalaman teman-teman di luar sana, termasuk head unit saya. Nah, kebetulan head unit saya ini tidak ada masalah nih Mas Bayu. Tapi bukan berarti saya bilang masalah. Ya. Hanya ada mungkin sedikit pertanyaan seputar firmware yang ada efeknya ke screensaver nih. Nah, jadi karena unit saya ini saya lihat belakangnya masih angka 85 ya kalau nggak salah. Nah, ada beberapa teman-teman kita juga di luar sana yang sudah mengupdate jadi versi yang terbaru. Nah, salah satu impact-nya mungkin cuma itu ya. Pada saat 10 km atau up, screensaver-nya itu freeze. Nah, itu gimana kira? Nyampe nggak itu? Pernah tahu Itu nggak? sudah di up ya? Iya. Nah, sementara saya yang belum, ini aman. Jadi pada saat saya berkendara mau 10, 30, 50 km per jam, ya screensaver saya ya tetap bermain. Jadi semua kendala mungkin ada beberapa unit yang kejadiannya seperti itu. Nggak semuanya unit, tapi itu semua data sudah diambil oleh pabrikan. Oke. Jadi sedang dianalisa. Oh, masih dianalisa. Masih dianalisa. Oke. Tapi apa kabar itu udah nyampe? Sudah. Sudah ya? Oke. Terakhir yang saya dengar itu mungkin sekitar awal Juni atau akhir Mei itu nanti ada informasi harus bagaimana, tindak menindaklanjuti masalah head unit SDA ya sebutannya ya kalau kita SDA boleh di Smart
head-mounting display. Oke. Nah. Oke. Heeh. Ya kalau bahasa itunya mungkin head unit ya. Head unitnya lah ya. Oke. Oke. Jadi memang itu kabar itu sudah sampai Iya. dan lagi dianalisa, lagi diperbincangkan ya, Iya. seperti itu. Karena memang cukup dibilang mengganggu sih tidak ya, Iya. Mas Bayu. Jadi Iya. hanya mungkin yang sebelumnya Jadi, apa dengan konteks kita update yang notabene namanya update itu mungkin bisa lebih stabil gitu ya. Ya. Bahkan lebih baik lah gitu konotasinya Ya. untuk update ini. Nah, kok ini malah Beda. jadi lebih tidak baik gitu. Bahkan orang kan pengen juga menikmati misalnya screensaver yang berjalan main gitu ya. Kok malah nge-freeze gitu. Nah, ini sih yang jadi pertanyaan. Jadi itu Omku mengenai head unit yang screensavernya itu bisa nge-freeze setelah update, ya itu sudah dalam pembahasan. Jadi kita hanya bisa menunggu seperti apa kelanjutannya. Nah, kira-kira kalau misalnya lagi dalam pembahasan nih Mas Bayu, nah teman-teman yang sudah update itu bisa kembali nggak itu seperti semula? Screensavernya bisa main lagi atau seperti apa itu nanti? Maksudnya saya dengan kondisi mobil yang sebelumnya 85 sudah diupdate jadi 86 ya, itu kan sekarang kondisinya nge-freeze ya. Apakah nanti setelah itu teman-teman itu bisa mengembalikan screensavernya yang bisa on lagi setelah update itu? Belum tahu. Belum Belum kayaknya tahu nggak ya? ada deh. Oke, berarti mungkin nggak saya kalau misalnya ada permintaan dari teman-teman bengkel diupdate saja, saya menolak aja, nggak usah dulu, berarti Iya, tidak ada masalah iya. ya. Oke, jadi teman-teman yang masih 85 ya, yang dikhawatirkan takutnya merasa tidak nyaman dengan screensavernya yang tiba-tiba nge-freeze, ya selama itu tidak ada masalah di head unit, ya biarkan saja di firmware yang sebelumnya 85. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting masalah ini sudah masuk ke Mitsubishi dan selagi diperbincangkan. Bisa. Oke Mas Bayu, Iya. terima kasih Mas Bayu ya. Sama-sama Pak. Jadi jangan kapok ya Iya. ditanya-tanya Mas Bayu. Sama. Thank you Mas Bayu. Iya. Ya. Oke Omku. Jadi sekian dulu video dari gua kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dukung terus channel Cowboy Giting untuk video-video selanjutnya. Jauhi narkoba dan berkendaralah di jalur yang tepat. Peace.